Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Ramadhani dari Prodi Akuntansi Universitas Yarsi dengan NPM 121-2020-045. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai statistik parametrik uji beda. Nah, statistik parametrik uji beda ini ada 3, yaitu one sample t-test, independent t-test, dan pair t-test. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai statistik parametrik uji beda. Statistik parametrik itu adalah yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Lalu ada uji beda, adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik analisis komparasi data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antar suatu variabel atau sampel yang diteliti. Jika ada perbedaan, maka dilihat apakah perbedaan itu signifikan atau hanya kebetulan. Nah, pertama ada one sample t-test. Nah, one sample t-test ini atau uji satu sampel merupakan analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Nah, di sini ada hipotesis dan kriterianya. Nah, hipotesisnya itu H0 itu adalah rata-rata sama dengan nilai acuan, sedangkan HA adalah rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Nah, kriterianya itu yang pertama, jika T hitung lebih kurang dari T tabel atau signifikannya lebih besar dari 0,05, maka H0 yang diterima atau rata-rata sama dengan nilai acuan. Nah, yang kedua, jika T hitungnya lebih besar dari T tabel atau signifikannya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak atau yang diterima adalah HA. Jadi rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Nah, sekarang kita langsung aja ke contoh kasus one sample t-test. Nah, di sini contoh kasusnya, seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEBRC angkatan 2019 yaitu sebanyak 10 orang mahasiswa. Nah, kita bisa langsung ke aplikasi SPSS. Nah, data yang tadi kita bisa langsung pindahkan ke aplikasi SPSS. Kita klik file, lalu open data. Jangan lupa files of type-nya diganti jadi Excel. Nah, ini kita pilih data latihan one sample t-test. Lalu klik open. Lalu kita klik OK. Nah, di sini datanya sudah keluar, kita desimalnya kita ganti aja jadi 0. Nah, habis itu kita bisa langsung cari one sample t-testnya. Pertama kita klik analyze, lalu pilih compare means, lalu klik yang one sample t-test. Nah, berat badannya ini kita pindahkan ke test variable. Lalu di sini ada test value. Nah, ini kita bisa isi dengan nilai acuan yang terdapat di contoh kasusnya. Karena di contoh kasus tadi nilai acuannya 55 kg, kita bisa isi dengan 55 kg. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Jadi dari data tersebut jumlah datanya ada 10, meannya ada 59,0, standar deviasinya 7,379. Nah, di sini signifikannya adalah 0,121. Nah, karena 0,121 itu lebih besar dari 0,05, maka yang diterima adalah H0. Karena kan 0,121 lebih besar dari 0,05, berarti rata-ratanya sama dengan nilai acuan. Kalau misalkan
yang signifikannya kurang dari 0,05 berarti H0-nya ditolak, jadi H-nya yang diterima. Nah, yang kedua ini ada tuh sampel t-test atau uji beda t-test dua sampel. Nah, dia ini digunakan untuk membandingkan apakah kedua rata-rata sampel tersebut sama atau berbeda. Hal ini untuk menguji kemampuan generalisasi atau signifikan hasil penelitian yang berupa perbandingan dua rata-rata sampel. Nah, tuh sampel t-test ini terbagi jadi dua jenis, yaitu ada independent t-test dan paired t-test. Nah, independent t-test ini bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Sedangkan paired t-test bertujuan untuk membandingkan dua sampel berpasangan, seperti perbandingan nilai sebelum dengan nilai sesudah. Nah, kita langsung ke contoh kasus independent t-test. Nah, di sini ada contoh kasus independent t-test, yaitu seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A dengan kelas B angkatan 2019. Pada kelas A, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan pada kelas B, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Nah, keterangannya, data kelompok 1 dan data kelompok 2 berupa data hasil belajar mahasiswa yang bersifat kuantitatif dengan sampel tidak berpasangan atau tidak berkaitan satu sama lain. Nah, kita bisa langsung ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kita bisa pindahkan datanya ke aplikasi SPSS. Klik File, Open. Kita klik File, lalu Open, Data. Nah, jangan lupa files of type diganti ya, jadi Excel. Nah, di sini kita pilih data latihan independent t-test, lalu klik Open. Lalu kita klik OK. Nah, di sini datanya udah muncul. Nah, desimalnya kita ubah saja menjadi 0. Nah, setelah itu kita bisa langsung mencari independent t-testnya. Kita langsung klik Analyze, Compare Means, lalu pilih Independent Sample t-test. Nah, di sini yang nilai kita pindah ke test variable, sedangkan yang kelompok kita pindahkan ke grouping variable. Nah, lalu kita klik yang define groups. Nah, karena tadi grup yang satu itu adalah tidak menggunakan Excel, kita ganti kodenya, kita tulis di sini 1, yaitu sebagai tidak menggunakan Excel. 2 sebagai yang menggunakan Excel. Lalu kita klik Continue. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah kelihatan hasilnya, itu jumlah sampel dari kelompok 1 ada 15, jumlah sampel dari kelompok 2 ada 15 juga. Nah, mean dari kelompok 1 ada 82,27, mean dari kelompok 2 ada 88,60, standar deviasi dari kelompok 1 ada 7,658, standar deviasi dari kelompok 2 ada 6,663. Nah, di sini signifikannya 0,582. Nah, 0,582 itu lebih besar dari 0,05. Jadi, di independent sample t-test ini, kalau data hasil signifikannya lebih besar dari 0,05, berarti data yang kita gunakan adalah equal variance assume.
Nah, sedangkan jika kurang dari 0,05, berarti yang dipakai adalah equal variances not assumed. Nah, jadi karena ini signifikannya lebih dari 0,05, berarti kita menggunakan equal variance assume. Di sini karena yang kita pakai ada equal variance assume, berarti yang kita pilih adalah signifikannya yang 0,022. Nah, 0,022 ini lebih kecil dari 0,05, sehingga yang diterima adalah H0-nya ditolak. Jadi rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Nah, yang terakhir kita langsung ke contoh kasus uji paired sample t-test. Nah, contoh kasusnya, sebuah perusahaan obat melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Nah, kita langsung ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kita langsung pindahkan saja data dari Excel ke aplikasi SPSS. Jangan lupa files of type-nya dirubah ke Excel. Nah, kita pilih yang paired t-test. Klik open. Klik OK. Nah, setelah datanya muncul, kita rubah dulu desimalnya menjadi 0. Nah, di sini hipotesisnya itu H0 adalah tidak ada perbedaan rata-rata. HA ada perbedaan rata-rata. Nah, kita langsung cek aja. Kita klik analyze, lalu compare means, lalu pilih yang paired sample t-test. Nah, ini berat sebelumnya kita klik pindahkan ke variabel 1. Berat sesudahnya kita pindahkan ke variabel 2. Lalu kita klik OK. Setelah hasil yang muncul, ini jadi mean dari berat sebelum ada 66,81, mean dari berat sesudah ada 61,94, dan jumlah sampel dari berat sebelum dan berat sesudah ada 16, standar deviasi dari berat sebelum ada 6,656, standar deviasi dari berat sesudah ada 6,403. Nah, di sini signifikannya ada 0,000. Nah, 0,000 itu kurang dari 0,05. 0,005. Nah, jika signifikannya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi, karena HA yang diterima berarti ada perbedaan rata-rata. Karena di sini juga terlihat perbedaan rata-rata dari berat sebelum dan sesudah. Itu berat sebelumnya 66,81, berat sesudahnya ada 61,94. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.